Halo teman-teman, siapa nih yang lagi berjuang di CPNS 2026 teman-teman? Tolong dong chat di kolom komentar biar kita tahu siapa aja yang lagi pengen daftar CPNS 2026. Biar barangkali kita bisa doa bareng-bareng teman-teman, kita bisa aminkan bareng-bareng di kolom komentar teman-teman. Oke, kita kali ini akan bahas soal TWK subtes integritas teman-teman. Bagi teman-teman yang belum melihat video implementasi Pancasila, implementasi UUD 45, nasionalisme, pilar negara, dan langsung menemukan integritas, silakan bisa ditonton terlebih dahulu teman-teman untuk melengkapi kasana pengetahuan yang teman-teman miliki. Oke teman-teman, sudah siap? Langsung masuk soal. Nomor 1 teman-teman. Seperti biasa soal yang kita buat adalah soal yang hot, high order thinking skills teman-teman. Nah, nomor 1, seorang camat menolak komisi dari pengembang perumahan yang ingin mempermudah izin pemanfaatan lahan yang sebenarnya merupakan area resapan air. Meski diancam akan dilaporkan ke otoritas yang lebih tinggi dengan tuduhan menghambat investasi, camat tersebut tetap pada pendiriannya. Sikap camat ini menunjukkan implementasi nilai integritas pada level A. Kepentingan pribadi di atas kepentingan umum demi keamanan jabatan. Tentu tidak teman-teman, karena camat ini integritasnya tinggi sekali teman-teman. Yang B. Konsistensi dalam menjaga norma hukum dan kelestarian lingkungan di atas tekanan eksternal. Nah, ini jawabannya teman-teman. Cocok sekali teman-teman. Untuk opsi C, kepatuhan terhadap perintah atasan untuk mempermudah perizinan investasi, ini juga bukan. Yang D teman-teman, kita cek juga teman-teman semuanya. Ketakutan akan sanksi hukum jika menerima suap dari pengembang. Ini juga bisa dikatakan tepat, tapi ada yang lebih tepat lagi teman-teman. Karena menaati aturannya karena ketakutan terhadap sanksi hukum, bukan kesadaran sendiri atau kesadaran moral teman-teman. Untuk opsi E, upaya pencitraan agar mendapatkan simpati dari masyarakat luas. Ini juga ya, pencitraan boleh-boleh saja teman-teman, asal dilakukan dengan niat yang tulus seperti itu teman-teman, kurang lebih. Nah, jadi jawabannya yang B teman-teman. Nah, lengkapnya ini teman. Integritas seringkali berbenturan dengan narasi mendukung investasi. Namun integritas sejati tidak akan melanggar aturan hukum, yaitu area resapan air hanya demi tuntutan ekonomi atau ancaman jabatan. Sikap camat tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai kebenaran hukum dan kepentingan publik jangka panjang atau lingkungan lebih utama daripada tekanan politik atau materi. Ini adalah level tertinggi integritas di mana prinsip dipegang teguh meski di bawah ancaman. Nah, teman-teman, jadi jawabannya yang B, teman-teman. Yang sudah sesuai dengan apa yang kita bahas tadi, teman-teman. Nah, lanjut ke soal nomor 2, teman-teman. Dalam melaksanakan tugas dinas di luar kota, Anda diberikan uang harian sesuai standar biaya masukan. Namun dalam pelaksanaannya, Anda berhasil melakukan penghematan biaya transportasi dan akomodasi karena menggunakan fasilitas kerabat. Berdasarkan nilai integritas ASN, tindakan terhadap sisa uang tersebut adalah, nah, seperti biasa, kerjakan terlebih dahulu teman-teman. Baik di pikiran kalian, di catatan kalian, atau di kolom komentar. Kita harap di kolom komentar teman-teman, supaya kolom komentar kita menjadi ramai dan teman-teman juga rajin seperti itu teman-teman. Untuk opsi A, menyimpan sisa uang tersebut sebagai tambahan penghasilan karena tugas dinas telah terlaksana dengan baik. Ini tepat teman-teman, tapi tidak mencerminkan mencerminkan peduli terhadap keuangan negara seperti itu teman-teman. B. Menggunakan sisa uang tersebut untuk membeli oleh-oleh bagi rekan kantor sebagai bentuk kebersamaan. Ini juga bukan hal yang diinginkan oleh pemerintah teman-teman. Jadi dalam soal TWK ini kita harus mengikuti apa yang diinginkan pemerintah teman-teman. Bukan hanya yang sesuai dengan undang-undang yang diatur, tapi dalam segi etika hukum
budaya hukum. Walaupun tidak ada sanksi tegas di situ, teman-teman harus tetap mengikuti apa yang pemerintah inginkan. Yang sekiranya teman-teman jadi pejabat, apa yang kira-kira pejabat itu inginkan, teman-teman. Yang C, melaporkan kondisi real penggunaan dana dan mengembalikan sisa uang yang tidak terpakai ke kas negara. Nah, ini teman-teman. Ini dia teman-teman, yang C ini teman-teman. Tapi kita jangan lupa tetap dicek teman-teman opsi D dan E-nya. Karena ini latihan supaya teman-teman bisa lebih paham lagi terhadap soal TWK ini teman-teman. Dia menyumbangkan sisa uang tersebut ke lembaga zakat agar uangnya menjadi lebih berkah. Ini juga bukan konteks amal teman-teman. Jadi bukan jawaban yang tepat. Untuk opsi M, mengambil sebagian sisa uang untuk biaya lelah dan mengembalikan sisanya sedikit saja. Ini juga kurang tepat teman-teman, karena pekerjaan sebagai ASN itu adalah suatu pengabdian kepada negara, pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada lembaga dan seterusnya teman-teman. Sudah konsekuensi sebagai ASN untuk mengabdi seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini pembahasan secara lengkapnya teman-teman. Ini adalah soal klasik mengenai akuntabilitas. Uang dinas bersifat at cost sesuai pengeluaran nyata atau memiliki standar tertentu. Menggunakan fasilitas kerabat untuk penghematan adalah hal baik. Namun selisih uang tersebut tetap milik negara. Mengklaim uang yang tidak dikeluarkan secara nyata atau manipulasi bukti adalah pelanggaran integritas. Maka melaporkan adanya dan mengembalikan sisa dana adalah tindakan yang menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab terhadap uang rakyat. Seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Oke teman-teman. Nah, nomor terakhir seperti biasa kita hanya membahas 3 soal dalam satu video teman-teman, supaya tidak terlalu lama dan tidak membuat teman-teman bosan. Oke. Mahkamah Agung atau MA memiliki peran krusial dalam menjaga supremasi hukum. Dalam sebuah kasus yang menarik perhatian publik, seorang hakim agung mendapatkan tekanan dari pihak eksekutif untuk mempercepat peninjauan kembali suatu kasus yang melibatkan kepentingan strategis nasional. Hakim tersebut menyadari bahwa jika ia mengikuti instruksi tersebut, ia akan mendapatkan kemudahan anggaran bagi unit kerjanya. Namun, ia memilih untuk tetap mengikuti prosedur formal tanpa memedulikan tekanan tersebut. Sikap hakim tersebut mencerminkan nilai integritas. Nah, ini hanya contoh ya teman-teman, contoh dalam soal saja teman-teman. Nah, silakan bisa teman-teman kerjakan, bisa di catatan, pikiran, ataupun kolom komentar teman-teman. A. Transparansi dalam menjaga tugas publik. Transparansi bisa kita pegang dulu teman-teman. Yang B, akuntabilitas terhadap pimpinan lembaga. Ini kurang tepat karena konteksnya bukan pimpinan lembaga teman-teman. Yang C, independensi sebagai bentuk integrasi fungsional. Nah, ini dia teman-teman. Independensi. Kalau transparansi lebih ke penggunaan uang teman-teman. Penggunaan uang, pemilihan jabatan, seperti itu teman-teman. Independensi sebagai bentuk integrasi fungsional. Jadi tanpa tekanan pihak manapun, independen. Hanya lembaga itu sendiri yang mengerjakan tanpa tekanan pihak luar, baik eksekutif ataupun lembaga yudikatif yang lainnya teman. Nah, yang D, keberanian dalam menentang kebijakan pemerintah. No, ini kurang tepat teman-teman. Yang E, profesionalisme dalam mencapai target kinerja. Ini juga bukan jawaban yang tepat teman. Jadi jawabannya yang C, tapi kita lihat pembahasan secara keseluruhan. Oke, jawabannya yang paling tepat adalah C teman-teman. Integritas dalam lembaga, khususnya yudikatif, sangat erat kaitannya dengan independensi. Hakim agung tersebut menunjukkan integritas fungsional dengan cara menjaga jarak dari intervensi kekuasaan lain, yaitu eksekutif. Integritas bukan hanya soal tidak menerima suap, tetapi juga keteguhan untuk tidak membiarkan proses hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik atau janji fasilitas semata teman-teman.
Dengan tetap pada prosedur formal, ia menjaga marwah lembaga dan memastikan keadilan tidak bisa dibeli atau dipercepat di luar aturan yang berlaku. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Oke. Seperti biasa, teman-teman, kita hanya bahas 3 soal. Sekian saja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa ditonton juga video yang lainnya, teman-teman. See you.